Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Semakin membawa kita dekat kepada skenario lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Kini dinding antara kita dan skenario itu hanyalah kewaspadaan di simpul-simpul terakhir Idul Fitri, termasuk dalam pelaksanaan takbiran dan lebih utama lagi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 12 Mei 2021 dengan tema kemenangan dalam kewaspadaan bersama saya Leonard Samosir 215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tidak mudik? Tidak mudik, Leo. Tidak mudik ya? Tidak mudik. Tidak mudik, tapi tetap merasakan kemenangan dalam Idul Fitri. Iya, kemenangan karena Hari Raya Idul Fitri identik dengan kemenangan. Iya. Tapi ya dalam 2 tahun terakhir kita harus merayakannya dengan keterbatasan. Ya, dengan kesederhanaan lah kira-kira seperti itu. Iya, dan kemenangan dalam kewaspadaan itu akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, Bang Usman dan pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Daerah waspada pemudik. Kewaspadaan seperti apa persisnya yang harus dilakukan mungkin juga oleh khususnya pemerintah daerah, Bang Usman? Iya, jadi ada 1,2 juta warga ibu kota yang sudah mudik. Nah, karena itu daerah-daerah itu pemerintah kabupaten terutama dan kota untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi, misalnya dengan melakukan tracing dan testing. Kemudian juga kalau ada yang terkena COVID positif itu harus diisolasi atau dirawat. Beberapa pemerintah daerah sudah melakukan itu. Di berita kita dicontohkan bagaimana Solo misalnya itu ada belasan orang yang dirawat karena hasil tesnya positif. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga yang penting di berita ini kita sampaikan antisipasi juga arus baliknya. Arus baliknya kalau Kapolda Metro Jaya itu mengatakan akan melakukan tes di pos-pos penyekatan. Dan karena juga kemarin hasilnya kan ya berbahaya juga ya, Bang ya. Sekitar 60% yang 60% ya, dari 6 ribuan itu lebih ya, saya kira ada 4 ribuan ya positif ya. Betul. Dan ini ya untuk untuk keselamatan para pemudik sendiri sebetulnya. Kita harapkan nanti ini bisa dijaga betul-betul, pemerintah daerah benar-benar juga menjalankan fungsinya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke halaman 2 di halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan kasus dugaan korupsi oleh Bupati Nganjuk. Keseriusan Polri diuji. Maksudnya apakah selama ini Polri tidak serius atau maksudnya apa ini, Bang? Ya, hasil OTT atau penersangkaan menjadikan tersangka Bupati Nganjuk itu kan kerjasama antara KPK dengan Polri, dengan Polri, dan kemudian KPK menyerahkan sepenuhnya penyidikannya kepada polisi begitu, kepada Polri. Nah, ini memang ya kita mengambil tema harus menunjukkan keseriusan. Kenapa? Ya karena memang kan selama ini kenapa KPK lahir itu kan karena 2 institusi Polri dan Kejaksaan dianggap ya tidak terlalu efektif, tidak terlalu serius begitu ya. Tetapi saya kira dengan keberadaan KPK, ya mestinya polisi juga berbenah, kejaksaan juga berbenah. Nah, itu maksud dari judul kita itu. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa kasus ini pun bisa segera tertangani ya, Bang ya. Dan semua terang benderang siapa yang menyuap siapa dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 3, halaman sebelah dari halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan KPK, Bang Usman. Komisi Anti Rasuah sampaikan formasi ASN minus 75 pegawai. 75 pegawai ini yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akhirnya statusnya diberhentikan, nonaktif atau bagaimana, Bang Usman? Iya, jadi status sesungguhnya sebetulnya diserahkan kepada atasannya langsung. Atasannya langsung inilah yang akan memberikan penugasan apa terhadap 75
pegawai ini sambil menunggu keputusan dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan kemudian juga Kementerian PAN-RB. Jadi statusnya mereka seperti itu, diserahkan kepada atasan langsungnya, dan atasan langsungnya yang akan memberikan penugasan. Sebab begini kan, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu alih status ke ASN itu jangan sampai merugikan pegawai KPK. Nanti tinggal apa definisi tidak merugikannya itu, begitu loh. Ini ada yang mengatakan ini kelihatannya mengada-ngada Bang, tes wawasan kebangsaan ini, dan kelihatannya menyasar kepada orang-orang yang selama ini dianggap penyidik-penyidik yang efektif di KPK. Bagaimana Bang? Iya, saya kira tidak seperti itu. Tes wawasan kebangsaan saya kira hal yang jamak, yang biasa terjadi, biasa dilakukan untuk mereka yang ingin bergabung atau bekerja di pemerintahan atau lingkungan pemerintahan. Ya kalau kita lihat KPK itu kan eksekutif, ya eksekutif berdasarkan undang-undangnya. Nah karena itu tes-tes seperti itu saya kira biasa, ya. Dan biasa juga kalau orang yang tidak lolos tes kemudian menyalahkan soalnya, menyalahkan pengujinya, begitu. Saya kira ini anggap biasa saja lah, begitu ya. Nggak usah terlalu didramatisasi lah. Karena katanya ada yang mau mengumpulkan mempertanyakan lewat jalur hukum, begitu Bang? Ya silahkan saja. Toh itu juga sebetulnya sudah digugat kan. Digugat secara material. Undang-undang KPK itu salah satunya kan pengalihan ke ASN. Sudah digugat dan itu kan ditolak oleh MK. Cuma MK memberi catatan tadi, alih status ke ASN itu jangan merugikan itu catatannya, tetapi mempersoalkan materi alih tugas atau alih fungsi itu tidak relevan menurut MK waktu itu, begitu. Jadi sebenarnya sudah dipersoalkan itu. Baik, jadi kita harap supaya juga lurus informasi ini Bang, karena jangan sampai ada salah pemahaman. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Editorial pada hari ini diberi tajuk kemenangan dalam kewaspadaan. Kita melihat bahwa Lebaran kali ini masih tetap harus berkorban ini, Bang Usman. Tapi ada orang yang mengatakan juga, wah ini pemerintah nih bikin susah rakyat ini. Kita kan mau bergembira sekali setahun, ketemu dengan keluarga. Tapi kenapa sih harus terus-terusan ditakut-takuti dengan corona ini? Bagaimana Bang Usman? Iya, saya kira ini bukan mau menakut-nakuti ya, karena memang buktinya itu sudah banyak terjadi di India misalnya, karena ritual agama yang kita sebut mandi beramai-ramai di Sungai Gangga itu kan menjadi klaster, begitu. Super spreader katanya. Jadi itu kerumunan akan memunculkan klaster baru, dan berdasarkan kalau kita periksa sejarah, itu penyakit menyebar itu karena pergerakan orang, karena perpindahan orang. Dan mudik adalah pergerakan orang terbesar di Indonesia. Betul. Ya, masif, itu tradisi Indonesia, tidak khas Indonesia, di Jepang juga ada sebetulnya, tapi Indonesia karena penduduk muslimnya terbesar, maka ini adalah pergerakan terbesar di Indonesia. Karena itu potensi mudik menjadi klaster, menjadi penyebar COVID itu sangat tinggi, begitu loh. Jadi bukan mau nakut-nakuti, memang sudah banyak yang terbukti, begitu. Karena sampai sekarang Bang, kalau kita lihat masih saja ada yang tidak percaya bahwa COVID ini ada, dan dikatakan bahwa ini dibuat-buat mempersulit rakyat. Tapi kita akan bahas di dalam editorial. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 12 Mei 2021. Kemenangan dalam kewaspadaan. Kemenangan dalam kewaspadaan. Saat mendekati Idul Fitri yang digelar besok, laporan pemudik yang tidak terbendung di sejumlah wilayah ialah alarm genting. Potret yang memang sudah diramalkan itu kian membawa kita dekat kepada skenario lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Kini, dinding antara kita dan skenario itu hanyalah kewaspadaan.
di simpul-simpul terakhir Idul Fitri ini. Itu termasuk dalam pelaksanaan takbiran dan lebih utama lagi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan sholat Idul Fitri yang termasuk di dalamnya panduan pelaksanaan takbiran. Sementara kegiatan takbir keliling tegas ditiadakan. Pelaksanaan malam takbiran dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terlarang. Takbiran di masjid dan musola dapat dilakukan dengan jumlah orang maksimal 10% dari kapasitas tempat. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan pun diperkenankan jika wilayah tersebut dalam kategori zona hijau dan kuning. Otoritas yang menentukan status hijau dan kuning ada di tangan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah di posko desa atau kelurahan. Jumlah jemaah pun dibatasi 50% dan prokes ketat tidak dapat ditawar, termasuk selalu menggunakan masker. Khotbah sholat juga dibatasi maksimal 20 menit. Sementara itu, untuk zona merah dan oranye, pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya dilangsungkan di rumah masing-masing. Dari sisi kerinduan beribadah bersama, kondisi tersebut memang terasa berat. Namun, umat haruslah menyadari jika panduan ini mutlak sebagai upaya terakhir menghindarkan kita dari ledakan kasus. Betul bahwa ritual sholat itu suci dari semua hal yang membawa keburukan. Namun, harus diakui jika budaya bersalam-salaman dan berkumpul sejenak sesudah sholat sulit dipisahkan dari ketimuran kita. Tradisi inilah yang bisa menjadi gerbang petaka. Dengan begitu, umat harus paham benar bahwa panduan dari pemerintah itu sama sekali bukan penghalangan ibadah, melainkan jalan demi kemaslahatan umat itu sendiri. Lebih jauh lagi, umat juga harus memahami bahwa segala pencegahan tersebut tidaklah lahir dari awang-awang, tetapi berdasarkan perhitungan ilmiah para ahli. Lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini, terutama di 5 provinsi, telah cukup menjadi dasar kalkulasi akan ledakan kasus pasca Lebaran atau di Juni mendatang. Ahli epidemiologi telah menghitung bahwa lonjakan di 5 provinsi yakni Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat ialah cikal untuk ledakan seperti yang terjadi di India. Kita pun harus semakin waspada karena ledakan terjadi di sejumlah negara tetangga. Dengan begitu, potret yang terjadi tahun lalu memang bukan sulit dibayangkan. Bahkan, kita harus semakin bersiap karena ancaman kegawatannya lebih besar akibat telah munculnya sejumlah virus mutan. Sebagai umat yang pertama-tama diperintahkan untuk membaca oleh Tuhan, sejatinya umat muslim harus menjadi yang terdepan dalam menyatukan akal dan iman. Anugerah ilmu pengetahuan yang dalam hal ini ialah kajian para ahli semestinya juga digunakan sebagai penuntun untuk keselamatan beribadah. Kita mengapresiasi keputusan Masjid Istiqlal yang meniadakan sholat Idul Fitri. Padahal di masjid itu biasanya digelar sholat Idul Fitri kenegaraan yang biasanya dihadiri presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya. Sejurus dari itu pula, semestinya masjid-masjid di zona merah dan oranye segera menaati anjuran Kemenak dengan kelapangan dada. Di pundak para ulama lah sesungguhnya kemenangan Idul Fitri bisa tetap berjalan dalam kewaspadaan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Di Indonesia, sebelum kita berbincang, Bang Usman, kita coba berbicara dulu. Kita ingin mendengarkan pendapat dari cendekiawan Muslim yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Profesor Azumardi Azra. Prof. Azra, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Prof. Azra, untuk tahun ini tadinya kita berharap COVID sudah bisa terkendali, tapi kelihatannya belum, sehingga tahun ini pun di Idul Fitri yang besok kita akan sambut, harus tetap kita membatasi diri. Mudik sementara tidak dilakukan, kemudian sholat id di daerah-daerah yang bukan zona hijau dan kuning tidak dilakukan berjamaah. Pertanyaannya begini, Prof. Azra, apakah ini semua pembatasan-pembatasan ini
mengurangi nilai-nilai ritual atau nilai-nilai agama dari ritual yang dilakukan dalam menyambut hari kemenangan. Bagaimana, Prof. Azra? Saya kira ya tidak mengurangi makna ritual, termasuk ibadah bulan puasa, karena masih puasa sekarang. Dan saya lihat tadi di lapangan Metro TV itu masih banyak yang pulang bergerombol gitu ya, motor dan mobil dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau nggak pergi kemana-mana, itu juga makna ibadah puasanya yang tinggal sehari ini juga nggak berkurang. Begitu juga misalnya besok ya, Idul Fitri. Ya kalau Idul Fitrinya dengan keluarga di rumah juga nggak berkurang maknanya, karena itu ibadah Idul Fitri. Idul Fitri itu sunnah ya, sunnah. Dan memelihara jiwa, memelihara kehidupan itu adalah wajib, ya kan? Itu termasuk dari 5 keharusan yang harus dilakukan ya. Salah satunya itu adalah hifdzun nafs namanya, hifdzun nafs, memelihara kehidupan, yang melihara, ya itulah, jangan sampai kemudian menjadi korban sia-sia dari COVID-19 ini. Dan kita tahu di mana-mana di dunia ini terjadi peningkatan COVID, ya termasuk yang paling dekat di Filipina, di Singapura, dan di Malaysia juga meningkat. Jadi oleh karena itulah saya kira kita tetap kembali kepada kepada makna puasa, yaitu menahan diri, ya menahan diri untuk tidak pulang mudik, yaitu termasuk termasuk bahagian dari tujuan puasa juga, ya kan. Jadi menahan diri lah. Kalau soal misalnya bersilaturahim kan bisa melalui video conference dan sebagainya itu. Iya, baik. Baik, kita berterima kasih Prof. Azra untuk pencerahan yang dilakukan agar kita semua sama-sama bisa tetap menyambut kemenangan di besok Idul Fitri dan di dalam kewaspadaan. Prof. Azumardi Azra, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Jelas disampaikan Bang Usman oleh Prof. Azra bahwa keterbatasan yang terpaksa kita lakukan tidak mengurangi nilai-nilai ibadah. Pertanyaannya begini Bang, kemarin kalau tidak salah ada beberapa orang yang membuat video amatir mengatakan bahwa wah ini tidak bisa, ini mengurangi nilai-nilai silaturahmi ketika kita tidak bisa mudik. Kemudian kalau besok misalnya sholat id juga harus dilakukan di tengah-tengah keluarga sendiri. Ini bagaimana nilai-nilai kemenangannya? Bagaimana Bang? Iya, tadi sudah jelas Prof. Azra mengatakan yang utama adalah memelihara kehidupan. Itu yang wajib kita lakukan. Sementara yang lain-lainnya itu bisa kita tunda dulu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, melarang mudik, kemudian mengimbau sholat id di rumah saja, itu sebetulnya bukan melarang, tapi mengatur, ya mengatur. Nah, jadi termasuk tadi nilai-nilainya itu tadi tidak terkurangi karena pengaturan tadi itu. Ya, apalagi sekarang Prof. Azra juga mengatakan ada teknologi yang bisa mengatasi itu, video call atau Zoom atau yang lain-lain bisa kita lakukan. Dan ini kan sifatnya menunda, ya jangan bukan seterusnya. Bukan permanen ya. Bukan permanen. Ya selama COVID masih ada, kita akan mencoba menahan diri dalam bahasa Prof. Azra tadi itu, karena puasa maknanya adalah menahan diri, begitu kan. Nah, jadi nanti tahun depan, apakah kita bisa mudik dengan lebih leluasa dan sholat id di masjid atau lapangan lebih leluasa, itu kan tergantung kepada kita juga. Kalau kita sekarang ini patuh, mau bersabar, mudah-mudahan tahun depannya kita sudah bisa melaksanakan ritual mudik dan sholat seperti biasa. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa menahan diri, kita tidak bersabar, tahun depan akan terjadi lagi begitu. Kita tidak bisa mudik lagi, tidak bisa sholat id secara leluasa lagi di lapangan atau masjid. Jadi semangatnya adalah itu, dan itu tidak mengurangi, ya adalah kurangnya sedikit, kita juga harus pahami itu. Tetapi kurangnya makna itu adalah demi makna yang lebih tinggi lagi, demi kebaikan, demi keselamatan yang lebih tinggi lagi. Jadi saya kira itu yang mesti kita pahami bersama begitu. Bang, pengaturan itu sudah dilakukan begitu rupa, tapi masih saja ada saudara-saudara kita yang menerobos ya begitu, atau
tidak melanggar aturan, ada yang mudik sebelum tanggal 6 Mei misalnya begitu. Nah, supaya kita bisa tetap waspada Bang, ini yang pertanyaan besar kita, karena pada saat Idul Fitri kan kita gembira, senang, dan kalau ketemu keluarga, saya tidak yakin sekali bahwa masih tetap mau pakai masker, masih tetap mau jaga jarak. Bagaimana Bang? Iya, jadi saya kira ya kewaspadaan itu tadi ya, sebetulnya pemerintah sudah melaksanakan kewaspadaannya, mengantisipasi dengan melarang mudik. Tetapi kita yang tidak patuh begitu, mencoba mencari jalan supaya bisa tetap mudik. Nah, lantas pemerintah yang disalahkan misalnya. Kemarin di Bekasi sempat sebetulnya bukan jebol, tetapi memang dilepas. Dilepas di Bekasi oleh polisi, tapi kemudian dicegat di Karawang dan di Subang. Karena kalau tadi sudah terjadi penumpukan, dibiarkan itu akan menimbulkan chaos. Maka dilepas tapi dicegat lagi di sana. Itu strategi ya? Strategi, tapi memang ada yang lolos lah. Ya. Ada 1,2 juta tadi, sekian persen dari yang mudik itu. Nah, maka kewaspadaan berikutnya tadi yang disampaikan di editorial, di headline kita hari ini adalah pemerintah daerah itu harus waspada dengan menyiapkan misalnya tracing, testing, kemudian ruang isolasi kalau ada yang terkena COVID. Dan kemudian kita antisipasi lagi arus baliknya. Nah, kewaspadaan itulah yang mesti kita lakukan. Jadi sebenarnya intinya kewaspadaan itu ya kepatuhan, tetapi ya sebagian kita tidak patuh itu, bahkan ada yang memprovokasi kan. Bang, masalahnya begini, bagaimana memastikan setiap kita, terutama teman-teman saudara kita yang sudah mudik, tetap mau waspada, karena umumnya mengatakan bahwa kita sehat kok, tidak ada yang sakit, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kena, nah itu baru sadar. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau bertanya Bang kepada pemirsa Metro TV terkait dengan kemenangan dalam kewaspadaan. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Usman. Selamat pagi Pak Sunoto. Judulnya kemenangan dalam kewaspadaan, dan kalau saya boleh teruskan Bang Leo, Bang Usman, waspada untuk kemenangan yang sesungguhnya. Jadi waspada untuk kemenangan sejati. Apa itu maknanya dalam hal ini? Menyelamatkan jiwa masyarakat itu jauh lebih penting ketimbang untuk kesenangan pribadi-pribadi. Siapa sih orangnya yang tidak ingin bersalam-salaman, bersolat Id bersama-sama? Tapi itu kan sudah kita nikmati sekian puluh tahun. Nah, untuk berkorban satu kali ini, bangsa Indonesia ini sadar, ya kan? Jadi semua orang Islam itu pasti menginginkan sholat Id bersama, bersalam-salaman. Tapi tolong dicatat, semua orang Indonesia ingin jiwanya juga diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah ritual itu memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah ibadah sosial. Dan sesungguhnya itu kalau Pak Azra tadi menjabarkan, ya kan, bahwa isinya ibadah ritual itu juga harus diimplementir, diamalkan untuk kepentingan ibadah-ibadah sosial. Surat Al-Ma'un itu menghardik kita benar-benar itu bahwa ibadah ritual kita itu sampah kalau tidak memperdulikan fakir miskin dan anak yatim. Itu artinya apa? Ibadah sosial itu sangat lebih penting, ya kan? Dan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad juga mewanti-wanti, ya kan? Jadi tolonglah pengorbanan untuk kali ini bangsa Indonesia harus rela. Karena apa? Pahlawan kita sudah mengorbankan jiwa dan raganya. Kalau sekarang itu kan cuman berkorban, tidak sholat Id berjamaah, toh masih bisa di rumah, tidak bersalaman-salaman, itu adalah sesuatu yang sangat kecil liwil-liwil pengorbanannya Bang Usman sama Bang Leo. Dan India merupakan contoh yang tak terbantahkan. Itu harus menjadi cermin, iya kan, bahwa mereka di Sungai Gangga juga kan berdoa. Tapi karena dia melanggar sesuatu yang juga melanggar hukum Allah, yaitu apa? Hal-hal yang sudah sangat jelas, kalau tidak memahami atau mengamalkan protokol kesehatan, itulah korbannya. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, please untuk kita mempunyai
social responsibility secara kolektif yang betul-betul untuk menuju kemenangan yang sejati, kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Metro TV, Pak Usman dan Pak Leo. Iya. Mari kita maknai kemenangan itu secara hakiki menurut Pak Sunoto tadi. Menurut saya kemenangan hakiki itu satu melawan hawa nafsu, itu kemenangan hakiki Pak. Nafsu yang buruk itu adalah kemenangan. Kedua, kemenangan yang paling penting itu kita patuh terhadap pemimpin. Kita disuruh patuh Pak pada Al-Quran dan hadis. Iya. Patuh pada ulama pewaris Nabi. Nah itu jadi kemenangan-kemenangan itu kita maknai secara hakiki. Kita dulunya sebelum lebaran, sebelum puasa, kita tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Nah sekarang kita waspadai, kita maknai itu secara dalam, membangkitkan fakir miskin, jangan fakir lagi, miskin, jangan miskin lagi. Jadi makna kemenangan itu bukan pulang kampung, itu terbalik Pak Leo. Kalau pulang kampung berpoya-poya itu tidak menang, namanya kalah. Jadi kita maknai itu secara hakiki, bukan secara sembrono kita maknai, kita artikan. Mari kita bersama-sama mencegah keburukan itu. Keburukan itu sesuatu yang sangat jahat. Jahat itu kita sama-sama melawannya. Kalau tidak sama-sama, satu orang saja, Pak Jokowi saja yang melawannya nggak bisa. Kalau kita tidak patuh, berarti kita tidak menang, Pak. Makasih Pak Leo dan Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Di belakang Pak Ramadan ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leo dan Bang Usman, ya, ini sangat sangat menyentuh dia punya yang dibahas pagi ini, editorial media Indonesia. Kemenangan dalam kewaspadaan, ini betul, tepat betul. Kita langkah awal kita sudah menang ya, menggunakan puasa 20, besok kita dah Lebaran. Kemenangan yang kedua, kalau kita bisa menekan lagi ini masalah pandemi COVID ini. Kewaspadaan kita memang harus nih. Kalau dapat jangan sampai tanggal 17 ya. Apa itu? PSBB itu jangan dapat. Kalau dapat 15 hari lagi tambah. Karena saya tidak pernah berhenti nih ya. Bang Leo, Bang Usman ini sudah 1 tahun ini membahas masalah COVID gitu. Dari Lebaran kemarin itu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Begitu juga aparat-aparat kita, TNI, Polri, tidak bosan-bosannya. Syukur alhamdulillah kita ada contoh nyata, bukti nyata sekarang kejadian di India. Di India dia juga Lebaran juga sebenarnya beliau, tapi agama dia. Sungai Gangga dibuka tanpa menerapkan protokol kesehatan. Akhirnya sekarang beliau, saya tengok di TV pagi tadi nih, ya, bergelimpangan jenazah di Sungai Gangga. Ini sangat langkah yang sangat tepat diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Tapi memang ada sebagian masyarakat kita itu sah-sah sajalah, yang pahamnya sungguh pendek. Ini seolah-olah kita dia main-main, seolah-olah ini politik, seolah-olah ini apa? Ya, jadi terima kasih banyak ya, Bang Usman, Bang Leo, saya mengucapkan juga selamat Idul Fitri untuk besoknya, ya, pada kru Metro TV semuanya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Usman Kamsom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu. Ya, kalau ada kata-kata minir yang kita dapatkan, ya sudah, segalanya sudah terjadi. Kita sudah berusaha. Nah, tapi jangan putus asa. Kita masih bisa meraih kemenangan. Lakukan apa yang bisa dikerjakan, yaitu berharap yang terbaik dan bersiap keadaan yang terburuk. Nah, semua sudah terjadi, tapi keadaan buruk yang nanti bakal mungkin terjadi, kita harapkan, kita doakan supaya itu semua tidak terjadi. Namun lebih penting lagi, siapkah kita menghadapi kalau hal itu memang terjadi? Itu sangat penting, Bung Leo. Ya,
Nah, dari keadaan yang sudah terjadi selama ini, nah ternyata kita juga bisa mencapai kemenangan. Oke. Kalau banyak orang-orang yang kita amati, yaitu orang-orang yang berjiwa kuat untuk memupuk kebersamaan. Baik. Kemudian pribadi-pribadi yang bisa mendidik masyarakat untuk tidak culas, untuk selalu mencari-cari kesalahan. Baik, kemudian pribadi-pribadi yang optimis yang bisa menghadapi tantangan hidup ini, jangan menyatakan COVID tidak ada. Dan tadi yang seperti sudah disitir oleh Pak Noto, pemimpin yang jujur ideal membawa bangsa ini lebih baik setiap saat. Jangan pemimpin politik yang hanya memenangkan diri sendiri. Ya, Pak Azra menyatakan bahwa peradaban kita harus dibangun. Ini semua bisa kita lakukan. Ya, sehingga nanti kita dapatkan kehidupan dengan norma yang lebih berkualitas dan masyarakat yang lebih cerdas. Baik. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Para pemirsa jelas menyatakan dukungannya untuk kita berkorban menahan diri untuk keselamatan, Bang. Tapi pertanyaannya begini, ketika besok kita akan memasuki Idul Fitri, sholat Id, kan diperbolehkan untuk daerah-daerah zona hijau dan kuning saja. Nah ini bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bisa tetap merasakan suasana kemenangan itu, tapi tetap waspada juga? Ya begini ya, kalau kita sebetulnya mendorong di zona apapun, mestinya sholat di rumah saja, sholat Id di rumah saja. Saat begitu. Ini ya? Iya, saya kira begitu. Jangan sampai sebab nanti yang tadinya hijau, karena dibolehkan, ya diizinkan dan kemudian tetapi tidak dipatuhi protokol kesehatannya, itu bisa jadi turun ke zona kuning barangkali seperti itu. Dan atau bisa langsung merah sekaligus. Betul, yang zona kuning bisa jadi orange gitu kan. Nah, jadi dan kalau kita lihat zona hijau di Indonesia itu kan tidak terlalu banyak. Misalnya adanya di Papua Barat, kemudian di Nias, kemudian Maluku Utara. Ya Maluku, kalau kita lihat beberapa wilayah tadi seperti Nias itu bukan, mohon maaf, bukan wilayah Muslim begitu kan. Ya kemudian juga di Papua Barat. Nah sementara di wilayah-wilayah yang penduduk Muslimnya banyak. Di Sumatera itu ada 4 daerah yang merah begitu. Itu ada Aceh, kemudian Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Nah ini yang saya kira kita harus betul-betul memperhatikan imbauan untuk tidak sholat Id di masjid ataupun di lapangan, tetapi sholat Id di rumah begitu loh. Jadi ya kita contoh saja Masjid Istiqlal lah, itu tidak meniadakan, meniadakan. Nah, kami juga di sini kita di media grup ini juga tidak mengadakan sholat Id di masjid karena kita menginginkan karyawan kita dan masyarakat sekitar itu sholat Id di rumah saja begitu loh. Karena kalau sudah sholat, kalau tidak diatur dengan baik, misalnya begini, diatur 50%, bisa saja lebih dari itu begitu. Kemudian apalagi kalau di masjid, pintu masuknya itu harus diatur. Kalau di lapangan mungkin masih lebih baik. Ya tetapi nanti datangnya bersamaan, berkerumun, sudah gitu ada salam-salaman, waduh bahaya tuh gitu. Bagaimana menjaganya itu yang menjadi pertanyaan besar. Betul, ini bukan melarang ya, tapi mengatur begitu. Bisa sholat di rumah kok gitu. Bagaimana tetap memberikan suasana atau rasa gembira, Bang? Karena tentunya semua situasi ini kan membuat kita stres, membuat kita tidak bahagia, tapi jadi, kita bahas di bagian berikut. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia tetap kembali. Di Editorial Media Indonesia kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, ketika ini adalah lebaran kedua ya Bang di tengah pandemi, itu beberapa teman mengatakan yang tetap mudik dan sekarang saya rasa sudah di kampung halaman, mereka bilang begini, Le, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Selama 1 tahun kita berusaha segala rupa, termasuk juga menata kerohanian kita, ini waktu yang paling tepat untuk dirayakan bersama keluarga. Dan karena banyak yang menjadi perantau, ya harus ke kampung begitu. Nah, mereka mengatakan
sholat Id itu pun bagian dari bagaimana ritual sosial. Tadi Pak Sunoto sudah sempat sebut, Bang. Nah, pertanyaannya, Bang, bagaimana di tengah situasi yang sangat terbatas ini, banyak faktor yang membuat kita stres, tekanan ini, pekerjaan juga mungkin menjadi susah, tetap menjaga suasana menang itu, perasaan kemenangan itu, tapi tetap sehat, Bang. Bagaimana, Bang? Ya begini ya, gimana kita bisa bahagia, bisa menang, bisa senang ketika misalnya kita mudik, tetapi dihantui oleh COVID. Stres juga kita. Dihantui oleh, katakanlah, penyekatan-penyekatan. Begitu kan? Ya, kita sholat Id, tapi kita khawatir. Kita khawatir akan terkena COVID misalnya. Ya berarti kan lebih bahagia, lebih menang, lebih senang kita kalau sholat Id di rumah saja, kalau kita tidak mudik begitu loh. Nah itu yang barangkali tidak pernah kita lihat begitu loh. Kita hanya membayangkan bahwa ketika mudik itulah puncak dari kemenangan kita, sholat Id itulah puncak kemenangan kita. Tetapi di tengah kondisi COVID sekarang ini, apa iya itu menjadi puncak kemenangan kita? Jangan-jangan jadi puncak stres kita. Karena kita dipenuhi, dihantui kekhawatiran, ketakutan, kena COVID enggak, begitu kan? Nah, saya kira itu yang mesti kita pikirkan. Ibadah sosial yang dimaksud oleh Pak Sunoto tadi, bukan dalam konteks tadi ketemu dengan keluarga, ketemu dengan tetangga, sanak saudara, di kampung halaman ataupun di tempat sholat. Tapi ibadah sosial dalam arti kita sama-sama saling menjaga keselamatan masing-masing, saling menjaga keselamatan menghindari COVID itu. Itu juga ibadah sosial yang lebih tinggi posisinya daripada ibadah sosial silaturahim tadi itu begitu. Karena memelihara kehidupan jauh lebih penting daripada yang lain-lain begitu. Pertanyaannya begini, Bang. Beberapa teman yang patuh tidak mudik, menjaga keselamatan orang tuanya dengan tidak mudik dulu, akhirnya sudah mulai, kalau saya lihat, kehilangan pengharapan begitu. Mereka bilang tahun lalu saya berharap bahwa tahun ini bisa lebaran, bisa mudik. Tahun ini tidak. Tahun depan kira-kira bagaimana ya melihat kondisi COVID di Indonesia, di dunia? Jangan-jangan tidak bisa lagi nih selamanya nih. Nah ini kan mulai muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang kalau tidak diarahkan, Bang, bisa melemahkan semangat. Bagaimana, Bang? Tadi Bu Indra itu bagus sekali sebetulnya. Jangan putus harapan. Kita harus punya harapan begitu. Dan harapan itu bisa kita penuhi kalau saat ini kita bersabar. Kalau saat ini kita tidak bersabar, mudik segala macam, lah itulah yang namanya pengharapannya tidak akan kesampaian. Karena COVID akan terus-menerus ada. Ya, salah satu memutus rantai COVID adalah menahan pergerakan. Ya, karena COVID ini itu kan menyebar dari manusia ke manusia. Kerumunan, pergerakan, perpindahan itu akan mempercepat COVID itu dan memperlama. Artinya tidak selesai-selesai ini begitu. Nah, itu yang mestinya dipahami oleh kita. Jangan putus harapan. Justru kalau kita bilang, udah belum tentu tahun depan, ya mungkin kesampaian. Artinya begini loh, ya tahun depan masih ada COVID lagi begitu kan. Ya atau jangan-jangan nggak kesampaian dalam arti dia kena COVID dan mohon maaf misalnya, sampai fatal begitu. Tidak punya nyawa untuk menghadapi nah itu yang mestinya kita pikirkan ya. Pertanyaan terakhir, Bang, bagaimana memastikan arus balik ini akan tetap aman? Karena dari awal kan sikap kita jelas bahwa jangan mudik dulu, tapi masih ada yang mudik. Dan ini kan berpotensi kalau di daerah oke diperiksa. Tapi bagaimana proses baliknya itu memastikan bahwa yang di kampung aman, yang kembali lagi ke kota-kota ini aman juga, Bang? Iya, jadi nomor satu tentu saja yang sudah terlanjur mudik itu harus di tracing dan testing. Kalau dia positif, jangan dulu boleh balik. Satu itu. Harus berani ya? Harus berani begitu ya. Pemerintah daerah harus berani dan ada kesadaran juga lah di dalam diri kita. Yang kedua, saya kira juga kita mengetuklah kesadaran teman-teman yang sudah terlanjur mudik untuk tidak berbarengan balik ke Jakarta misalnya. Cobalah menyebarkan waktu untuk balik supaya tidak terjadi penumpukan.
Yang ketiga tadi yang disampaikan, yang sudah saya sampaikan bahwa Kapolda Metro Jaya akan melakukan tes di penyekatan-penyekatan, pos-pos penyekatan itu untuk menghindari. Jadi kalau positif mungkin dibalikan lagi atau diisolasi di lokasi di situ. Yang boleh lolos itu yang negatif misalnya. Itu juga harus kita lakukan begitu. Baik, semoga kita bisa sama-sama menerima ini. Ada pengorbanan yang harus dilakukan, tapi kita tetap bisa menang dalam kewaspadaan ya. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kita mengapresiasi keputusan Masjid Istiqlal yang meniadakan sholat Idul Fitri. Padahal di masjid itu biasanya digelar sholat Idul Fitri kenegaraan yang biasanya dihadiri Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat negara lain. Sejurus dari itu pula, semestinya masjid-masjid di zona merah dan oranye segera menaati anjuran Kementerian Agama dengan kelapangan dada di pundak para Metro TV